Saya jadi bingung. Saya kerja ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk masa depan Febri? Atau untuk kepentingan saya sendiri? Kum, kamu mah ngomongnya kepanjangan. Saya pusing atuh, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ocat nggak makan? Saya lagi gak nafsu, Mang. Jangan diturutin, gak nafsu makan Mang Ocat. Nanti malah jadi sakit. Memangnya Mang Ocat sama Cea Yuyun mau tinggal bareng? Iya, Jang. Cea Yuyun mau tinggal sama suami barunya di situ? Daripada sakit hati, mendingan dijual aja. Mau dijual gimana, Mang? Cicilannya aja belum lunas. Kenapa tengkorak-tengkorak itu ada di belakang rumah Wasaum? Apa ada hubungannya dengan Idan? Apa mungkin di Ciraos ini pernah terjadi pembunuhan massal bayi? Atau ada uji coba senjata kimia? Tapi kenapa hanya bayi yang meninggal? Apakah ada virus khusus yang dicebarkan di Ciraos yang hanya bisa membunuh bayi? Bisa jadi begitu, Komandan. Saya jadi teringat kisah Nabi Musa alaihissalam. Di mana bayi laki-laki dibunuh. Apa kejadiannya sama? Jangan-jangan oleh penguasa Ciraos zaman dulu dicurigai akan lahir seorang pemimpin besar yang akan menyingkirkan penguasa itu. Sehingga semua bayi yang baru lahir dibinasakan. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, bayi yang diselamatkan itu dengan cara dihanyutkan, Komandan. Berarti kita harus cari sungai. Di mana ada sungai? Febri ngapain nyetrika? Nggak apa-apa, Pak. Tugas anak kan membantu orang tua. Tugas kamu sekolah. Ujung-ujungnya Febri ngerjain yang beginian juga kok, Pak. Maksud kamu apa? Kamu jadi TKW? Enggak, Neng. Kamu tidak boleh jadi pembantu. Febri itu udah besar, Pak. Febri bukan anak kecil lagi. Tugas Febri itu sekarang mengurus orang tua. Mengurus Bapak. Seperti Bapak mengurus Febri. Kenapa Bapak masak di warung Om Koswara? Karena Bapak ingin meringankan beban ibu kan? Bapak peduli sama ibu kan? Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih.
Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang aja, Pak. Neng, kalau dua-duanya bekerja, akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan uangnya. Febri teh tahu. Bapak dan Ibu kerja supaya Febri dapat pendidikan tinggi kan? Tapi Febri di rumah nggak punya teman, Pak. Bapak titipin Febri ke taman bacaan supaya Febri belajar kan? Padahal dulu Bapak punya banyak waktu buat ngajarin Febri. Untuk ngajak Febri ngobrol. Tapi sekarang waktu itu udah habis. Untuk masak dan ngobrol sama teman-teman Bapak. Itu yang Bapak bilang peduli sama Febri. Bapak teh kerja bukan buat Febri, tapi untuk diri Bapak sendiri. Bapak kerja supaya Bapak terlihat seperti kepala rumah tangga kan? Bapak kerja karena Bapak malu. Semua kebutuhan hidup Bapak, Ibu yang biayain. Febri ulangi ya, Pak. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang ke Ciraos saja. Untuk ngurusin Febri. Bapak teh juga harus ngurusin Febri. Bukan cuma ngurusin uang, pendidikan atau pakaian Febri. Tapi Bapak harus selalu ada waktu buat Febri. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Kamu ribut lagi sama Febri, Kum. Febri makin hari makin sering saja membantah saya. Kamu mah gak kasihan sama anak, Kum. Masa anak diajak ribut terus? Saya nggak ngajak berantem, Doi. Saya cuma ngomong tapi Febri bantah. Saya gak pernah berantem sama Jennifer. Saya heran, Kum. Kamu sama Jennifer baik. Sama Debbie baik. Ini sama anak sendiri berantem. Saya nggak ngajakin Febri berantem, Doi. Saya dengar, Kum, tadi kamu di dalam ribut sama Febri. Febri itu bantah saya. Terus suara saya jadi agak lebih keras. Yang namanya ribut mah pasti suaranya keras, atuh, Kum. Kalau ngomongnya pelan itu namanya bisik-bisik. Saya mulai mikir, Doi. Kenapa saya ikut jualan di warung koswara? Jangan-jangan Febri benar. Saya masak buat koswara karena saya merasa malu karena saya tidak kerja. Febri menyuruh saya untuk memanggil Esih pulang. Kalau saya emang benar-benar pengen bekerja. Tapi saya nggak bisa. Saya masih belum berani mengambil alih mencari nafkah. Saya takut nggak mampu menghidupi Esih, nggak mampu menghidupi Febri. Saya jadi bingung. Saya kerja ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk masa depan Febri? Atau untuk kepentingan saya sendiri? Kum, kamu mah ngomongnya kepanjangan. Saya pusing, atuh, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayangin aja, Kum. Doi,